Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Qala Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih faslun fi arkanil Islam faslun utawi iki iku fasal fi arkanil Islami kang ing dalam nerangaken pira-pira rukun Islam. Jadi fasal sekarang menerangkan tentang rukun-rukunnya Islam. Apa aja rukun-rukun Islam itu diterangin di fasal ini. Harus paham ya rukun-rukun Islam dan harus antum yang ngaku Islam memenuhi apa yang ada dalam rukun-rukun ini. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun iku ana 5. Jadi rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an rupane nyekseni setuhune kelakuan iku la ilaha. Ora ana zat sing wajib den sembah iku maujud illallahu angin sinten Gusti Allah. Illallahu angin sinten Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah iku utusane Allah. Jadi pertama daripada antum mengaku kalau diri antum Islam harus memenuhi syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Maksudnya antum bersaksi dia ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan gak cukup antum cuman syahadah tiada Tuhan selain Allah tapi antum tidak bersyahadah Muhammad utusan Allah. Ini gak cukup. Harus digabung syahadah tiada Tuhan selain Allah dan syahadah Nabi Muhammad utusan Allah. Apa maknanya la ilaha illallah, yakni syahadatu an la ilaha illallah? Ay a'taqidu biqalbi wa ubayyin li ghairi an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Atau anna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi kita harus meyakini dengan hati kita harus menjelaskan kepada orang-orang lain bahwa sungguhnya tiada yang hak disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Makna syahadah la ilaha illallah itu kayak gitu. Seperti halnya yang diterangkan oleh Syekh Shalih Maturan di dalam kitabnya Dalalatun Nafi'ah. Dan makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah juga sawa makna syahadah la ilaha illallah. Ay a'lam wa a'taqid bi qalbi wa ubayyin li ghairi anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus mengetahui, kita harus meyakini dengan hati kita harus menjelaskan kepada orang-orang lain bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Arsalahullah ila kafatil khalq bidinil Islam, yang mana Allah telah mengutus beliau kepada semua makhluk di dalam dengan membawa agama Islam. Kita harus meyakini itu. Makanya banyak orang-orang yang enggak Islam bukan karena dia tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang yang enggak Islam kadang dia tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Gengsi, soalnya Nabi Muhammad dari Arab. Itu orang-orang Yahudi biasanya. Mereka enggak mau ya atakid Nabi Muhammad utusan Allah karena bukan dari kabilahnya. Karena sebelum-sebelumnya Nabi itu dari Bani Israel. Jadi mereka pingin Nabi yang akhir dari Bani Israel. Padahal Nabi Isa udah memberikan kabar bahwa akan datang setelahku seorang nabi ismuhu Ahmad. Gimana dalam Al-Qur'an? Idz qala Isa lil hawariyina bukan. Ada lupa nah. Wallahu a'lam.
kok ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu lupa Al-Qur'annya. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah, jadi harus meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau antum meyakini doang satu doang, syahadatnya satu doang, enggak jadi masuk Islamnya. Nah, iman antum cuman yakini Allah doang, enggak meyakini Nabi, Islamnya enggak pas, enggak masuk. Antum masuk meyakini Nabi Muhammad utusan Allah tapi Allah bukan Tuhan kamu, ini malah ngawur lagi ini. Ini bukan Islam ini. Jadi harus syahadatain. Rukun Islam yang pertama syahadatain. Rukun yang Islam kedua iqamus shalah lan jumenengaken salat. Ya, hiyal mulazamah wal istimraru 'ala shalawatil maktubat. Maksudnya kita harus tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat-sholat yang difardukan. Jangan jarang-jarang, bahaya, perlu dipertanyakan nanti keislamannya nih. Sholat zuhur, taruh asar, dalam keadaan malas, gak ada uzur. Uzur cuma 2 loh ya, tidur sama lupa. Kalau selain itu, gak ada uzur sama sekali. Soal tidur pun ada tafsirannya lagi. Kalau antum tidur ketika udah masuk waktu sholat, akhirnya antum bangunnya di keluar waktu sholat, itu tambah bahaya lagi. Ini namanya orang yang ngentengin sholat. Kecuali kalau antum tahu nantinya antum akan bangun sebelum akhir waktu sholat, ini gak apa-apa. Atau antum tahu kalau umpamanya antum gak bakal bangun sebelum sholat, sebelum azan zuhur dilaksanakan, antum tidur, tapi antum bakalan tahu kalau nanti gak akan bangun zuhur, bangunnya pasti asar. Ini malah dosa juga. Dan sholat adalah ibadah pertama yang dihisab nanti di hari kiamat. Hati-hati tentang sholat ya. Makanya kalau orang kepingin hidupnya enak, sholatnya dulu benerin. InsyaAllah hidupnya enak. Apalagi sholat dalam keadaan jamaah. Maka para guru-guru itu sering menerangkan tentang fadilahnya sholat berjamaah. Seperti halnya siapa? Sayyidil Habib Umar, Syekh Salahuddin, Syekh Abdul Mujib Abbas sering nerangin tentang fadilahnya sholat jamaah. Santri-santrinya kalau bisa tetap harus sholat jamaah, jangan sampai gak sholat jamaah, karena fadilahnya luar biasa. Qala wa ita'uz zakah lan kani zakat, paring zakat. Maknanya ita ai i'ta'iz zakah lil mustahiqin. Maksudnya ita itu memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Zakat itu menurut lughahnya at-tathhir, mencucikan diri. Karena kalau orang enggak zakat, orangnya banyak kotorannya, hatinya berarti. Qala, udah paham, nanti ada bab sendiri tentang menerangkan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Saum yakni al-lughah al-imsak. Udah diem. Kalau antum diem itu udah katakan saum menurut lughah. Tapi menurut syaratnya apa? Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr bila ghurubi syams bi niyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Antum enggak makan, enggak minum mulai dari setelah subuh sampai maghrib. Itu menurut syaratnya. Dengan niat ya, dengan niatan yang tertentu. Ramadan enggak hanya saum bas, enggak hanya puasa doang, tapi puasa Ramadan. Soalnya termasuk rukun Islam ya puasa Ramadan, bukan puasa gitu. Orang enggak puasa enggak puasa Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 ya, daripada bulan-bulan orang Arab. Yang awal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nomor 9. Wa hajjul baiti lan haji baitullah man kanggo wong istato akan kuwasa ilahi marang man apane sabilan dalane. Istato akan kuwasa sapa man ilahi marang haji sabilan apane dalane. Jadi rukun Islam yang nomor 5 yang terakhir adalah haji ke Baitullah untuk orang-orang yang mampu aja. Maksudnya mampu gimana? Paham ya kalau namanya haji Baitullah kayak gimana ya? Udah ibadah-ibadah haji itu
ibadah hajinya di Baitullah ya, di Mekah, di Ka'bah. Gak boleh di selain Ka'bah. Tiba-tiba antum tulisin di depan rumah antum Baitullah, terus antum haji di situ, gak bisa. Harus di Ka'bah al-Musyarrafah. Maksudnya istita'ah apa? Mampu. Yakni hiya ayyam lika ma yahtaj ilaihi fi safarih. Antum memiliki sesuatu yang dibutuhkan di dalam pergian antum. Ilal hajj dhahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamahu nafaqatahu ila ruju'i. Man talzamahu lazima yalzamu man talzamuhu. Jadi intinya antum mampu, yakni memiliki sesuatu yang dibutuhkan di dalam bepergian antum. Untuk perginya, untuk pulangnya ada semua uangnya. Untuk nafkahnya orang-orang yang antum wajib menafkahi beliau, itu ada semua. Sampai antum rujuk, itu ada semua. Itu namanya antum istito'ah. Kalau semuanya antum berangkat tapi orang-orang yang di rumah gak punya apa-apa untuk dimakan, ini malah gak boleh, ini malah haram antum berangkat nanti jadinya. Soalnya yang wajib juga antum menafkahi mereka. Soalnya antum wajib menafkahi mereka. Jadi harus tahu semua. Makanya Nabi, yakni semua rukun-rukun Islam yang 5 ini terkumpul dari dawahnya Nabi. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahul Bukhari. Wala faslun fi arkanil islami. Faslun fi arkanil imani wallahu a'lam bissawab.